Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pejuang Siliwangi pada saat ini semakin berkembang memiliki jutaan anggota dan kepengurusan DPD di seluruh Indonesia dan di masing-masing wilayah memiliki Satgas Kewiraan yang disebut Satgas Korps Wira Bakti Wibira RI. Menginjak di usia 1 abad atau 100 tahun tidak mudah untuk mempertahankan kesulitan sampai berusia 1 abad dengan moto Pejuang Siliwangi Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, Siliwangi. Hal senada disampaikan oleh Ketua DPD Pejuang Siliwangi Provinsi Banten Ap tadi dalam sambutan hari ulang tahun yang ke-100 tahun yang digelar di Gedung Graha Pancasila Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, Jawa Raga, Siliwangi, Jawa Raga, Siliwangi, Jawa Raga. Terima kasih. Ibu yang mewakili PLT Gubernur Banten, yang saya hormati, Bapak Kasrem, mewakili Danrem 064 Polres Banten, Bapak Kiai Haji Hamdi Mani, selaku Ketua MUI Provinsi Banten, yang saya hormati, Bapak Dandi 0601 Pandeglang, yang saya hormati beserta jajaran, Bapak Kapolres, yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Kota Pandeglang. Ini sahabat saya, saudara saya Pak, tapi nasibnya beliau bagus, saya juga. Bapak Ketua DPR Kabupaten Pandeglang, yang saya hormati, senior saya, pengasuh saya, dan orang tua saya, Legion Veteran Kabupaten Pandeglang yang hadir sini, yang saya hormati. Teman-teman pengurus DPD Pejuang Siliwangi Provinsi Banten, mohon izin Pak Kasrem, saya akan memperkenalkan teman-teman. Hadir di sini tamu kehormatan Ketua DPD Pejuang Siliwangi Indonesia Provinsi Lampung. Saya mohon berdiri Pak Agus. Ini Ketua Provinsi Lampung. Tadi ada tamu dari Jakarta Barat. Di mana? Berdiri. Hadir juga para Ketua DPC. Saya mau minta Ketua DPC Pandeglang Pejuang Siliwangi. Mana? Lain militer, sipil disiplin, melupakan baik. Mana? Lawan militer beta, strap, sipil susah militer baik. Ketua DPC Lebak, mana Ketua DPC Lebak? Nah ini. Ketua DPC Serang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon. Mana Cilegon? Sarua tadi. Tangerang. Ya. Jadi hadir 6 DPC Pak. Kota Serang, Kota Tangerang, dan Tangsel berhalangan hadir. Jakarta Utara hadir. Ya, makasih. Pejuang Siliwangi punya 5 lembaga sayap. Ada IWAPSI, Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi, ada GEMAPSI, Generasi Muda Pejuang Siliwangi, ada Korps Wira Bakti, yang apabila nanti negara membutuhkan, Cina jadi nyerang Natuna, Korps Wira Bakti harus membantu tentara. Ada lembaga persilatan, Paguron, kita punya 87 Paguron pencaksilat Pak, sebanten. Ada juga lembaga dikir, majelis dikir, ada yang dicinakan di sana. Saya mohon Ketua GEMAPSI Provinsi Banten ke depan. GEMAPSI, Pak Yandi. Nah, Pak Yanto, Ketua Padepokan Silat. Ketua Korps Wira Bakti, Pak Nardi. Ketua IWAPSI, Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi Provinsi Banten, Pak Kasrem. Beliau ini anggota DPR Pandeglang, juga psikolog. Jadi di Banten kalau membutuhkan psikolog, beliau ini Ketua IWAPSI Pejuang Siliwangi.
Ketua Majelis Dikir, Pak Idris. Pak Idris. Pak Idris. Nah, Welis, berikan ini. Welis wakil kan? Ya, dikira nggak ada. Silakan kembali ke tempat. Pak Nardi. Jeli sipil malah 4. Itu Pak Agus dari Lampung. Mohon izin Pak Kasrem, teman-teman ini termasuk juga masyarakat Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan mungkin seluruh Indonesia. Apa itu pejuang Siliwangi? Saya akan sampaikan sejarah ringkas saja. Pertama, pejuang Siliwangi ini didirikan pada hari Minggu, tanggal 2 Juli tahun 1922. Di mana didirikannya? Di sebuah perkebunan karet PT di Wanayasa Subang. Siapa pendirinya? Pendirinya ahli tarekat Ama Raden Puradireja, orang Kecamatan Saglaheran, Kabupaten Subang. Seperti Pak Kasran ketahui bahwa Indonesia ini syarat dengan budaya seni bela diri. Tidak terkecuali Jawa Barat. Kalau saya melihat dari tipologi seni bela diri di Jawa Barat ada 3 tipe. 1 tipe Jebolan Cirebon, kedua Garut, dan yang ketiga Bogor dan Cianjur. Di Banten tidak ada pencaksilat. Banten Jawa, keterak di Kadek, keterak di Ibu, Ngiles, Sirop. Yang diturunkan oleh Syarif Hidayatullah. Silat itu adalah silat namanya Sid Lambe, silat lahir batin. Tidak hanya pukulan tangan kosong, tapi dengan kekuatan tenaga dalam. Kalau di Garut itu turunan dari Prabu Kian Santang. Ada silat Panglimpur, ada silat Gagak Lumayu. Di Bogor, Raden Prabu Surya Kencana. Itu anak dari Mbah Dalam Wiratanudatar Cikundul Cianjur. Mbah Dalam Wiratanudatar anak dari Raden Wangsa Goparana, orang Sagaleherang Subang. Itulah yang menurunkan silat-silat Cikalong. Sementara di pedalaman Bogor ada seorang tua dengan istrinya menelurkan silat, namanya Mbah Haer. Turunlah Cimande, turunlah di Banten, namanya TTKDH. Dari Kolot, Cimande ke Bejuru Kilir. Persilatan ini banyak di Jawa Barat. Tapi silat PS ada spesifikasi. Silat pejuang Siliwangi ini tidak pernah bermain silat sebelum mereka melakukan sholat sunnah dan dzikir. Makanya wajib bagi anggota pejuang Siliwangi yang beragama Islam untuk melantunkan syahadat, salawat, dan istighfar minimal 100 kali tiap malam. Karena di pejuang Siliwangi, Pak Kasren, orang bisa silat tanpa harus belajar. Orang bersentuhan tangan membaca salawat bisa pecah. Mau di Cikalong, Cimande, Turun, Beji, semua banyak. Jadi itulah bedanya. Karena waktu itu ada seorang pemuda menjadi murid kesayangan Amapura. Dia selalu mengikuti Amapura kemanapun Amapura pergi. Namanya Sadikin dan Darsono. Ketika tahun 42 Jepang datang ke Indonesia, semua pencaksilat partisan Siliwangi bergabung menjadi kekuatan pembela tanah air petang. Mereka dilatih militer. Tahun 45 ada bintik-bintik mau mendirikan Kodam di Jawa Barat. Waktu itu muncul nama Kodamnya Maulana Yusuf, jangan. Kodamnya Surya Kencana, jangan. Tarumanagara, jangan. Akhirnya terpilihlah Kodam Siliwangi. Pangdam Siliwangi pertama itu Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang kedua Kolonel Kawilarang. Yang ketiga Kolonel Abimanyu. Akibat perjanjian Renville tanggal 8 Desember 47, Indonesia hanya memiliki wilayah Jogja dan Sumatera kecuali Sumatera Timur. Konsekuensinya
Jogja. Jawa Barat dikosongkan dari kekuatan militer karena penjajahan Renville. Siapa yang memimpin hijrah? Letnan Kolonel Sadikin Muhammad Nasruddin, yang kemudian jadi Pangdam Siliwangi yang keempat. Tentara dari Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah, Jawa Timur masuk Jawa Tengah, Jawa Tengah digempur oleh Belanda. Apa yang terjadi? Divisi Siliwangi harus berhadapan dengan PKI di Madiun dan harus hijrah kembali ke Jawa Barat dengan berjalan kaki selama 21 hari. Apa enak? Tidak. Sampai ke Brebes dihajar oleh DTI, pasukan Kartosuwiryo. Dan itu bukan TNI pun, itu juga Laskar, itu juga pejuang Siliwangi di dalamnya. Karena kegigihan Raden Purwodreja membentuk pasukan gerilya melawan Belanda. 16 hari Kamis, 16 Agustus tahun 45, Amapura dipanggil oleh Soekarno ke Rengas Dengklok untuk membicarakan proklamasi besoknya hari Jumat jam 10. Setelah itu belum berhenti divisi Siliwangi, rakyat Jawa Barat berjuang membela kedaulatan negara, karena ada DI, ada TI, ada kelompok-kelompok separatis, ada kelompok komunis. Terus Amapura berjuang. Tepatnya tanggal 10 November tahun 49, Amapura dianugerahi bintang gerilya oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Insinyur Soekarno. Tahun 52, Persib pemerintahan Soekarno membentuk namanya BRN. Ada yang tahu BRN? Biro Rekonstruksi Nasional. Penduduk di Jawa terlalu padat, harus disebar. Di bawah pimpinan Kepala BRN Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, mamangnya Ginanjar, adiknya Pak Hussein. Beliau membentuk program BRN dari tahun 52 sampai 56, selama 4 tahun orang Sunda, orang Jawa diangkut ke Sumatera. Jadi transmigrasi ke Sumatera melalui program BRN. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 20.000 orang, kakak. Nah, mereka anak kita, Pak Agus inilah cucunya. Jadi kalau pejuang Siliwangi lahir di Subang, lahir di Jawa Barat, jangan aneh kalau Lampung lebih hebat dari Jawa Barat, karena 20.000. Nah, setelah itu terus berjuang. Nama pejuang Siliwangi dulunya namanya PS, Pengamal Salawat, Pasukan Sulaiman, Pencaksilat. Pak Kasrem, kalau orang pernah belajar silat, jangan dikhawatirkan kalau dia berada di tengah-tengah masyarakat. Tukang silat mah mau ngaganggu batur. Sebab ada doktrin. Tukang silat tidak boleh melakukan 7. Namanya mimpi itu. Madon, main, maling, mangani, mateni, mabok. Jadi lamun aya baju pencaksilat, otol-otogan mabok, eta lain pesilat. Ya. Dan tidak boleh pesilat. Ujung, ria, takabur, sumak, sirih, ini kana. Teu bener. Naon-naon nu dilarang ku agama, eta lain langkah. Karena silat itu berasal dari silaturahmi, baik hablum minallah maupun hablum minan. Tahun 67 baru organisasi ini membuat akta pendirian di Bandung, di Notaris Koswara, dengan nama PS Garing Partisan Siliwangi. PS-nya Pencaksilat, Partisan Siliwangi-nya Laskar Rakyat, yang sewaktu-waktu apabila tentara membutuhkan kita siap dengan tanpa pamrih. Ketuanya pertama waktu itu Ama Puradireja. Setelah 69 diganti oleh Brigjen Darsono, diganti lagi oleh Brigjen Muhammad Sadikin Muhammad Nasruddin, diganti lagi oleh Mayor Jenderal Sati Bidarwis,
Waktu itu sekretaris Menkokestra. Menkokestranya Alam Satu Perhubungan Negara. Ganti lagi oleh Jenderal Widodo, mantan Kasat. Diganti lagi oleh Wiyogo Atmodarminto, mantan Gubernur DKI. Diganti lagi oleh Letnan Jenderal Kiki Sahnatri, mantan Pangkostrat. Diganti lagi oleh Letnan Jenderal Jaja Suparno, mantan Pangkostrat. Baru sekarang berdasarkan Munas ke-6 di Karawang terpilih orang sipil namanya Pak Dadai Hidayat dengan sekretarisnya Pak Anwar Al-Bantawi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, kok ada hajat Provinsi Banten gak ada orang DPP? Karena kami sejak tahun 2021 kehilangan ketua umum dan kehilangan sekjen. Kata orang Jepang, Jibung Nokotawa Jibung Desu. Tidak ada komandan, saya harus lebih pasukan di lapangan. Kan begitu. Doanya Pak Kasren, insya Allah bulan Juli kita akan kongres, akan munas. Tempatnya di Lampung. Calon ketuanya 3 Pak. 1 marsekal muda, 1 pengusaha internasional, yang 1 yang ingin jadi presiden. Saya minta ke Pak Agus sebagai tim asistensi, jangan pernah mendukung orang kalau yang didukung akan kalah, Pak Agus. Soalnya naon, ngeplek jawer. Ya. Nah itu Pak Kasren yang bisa saya sampaikan. Penghargaan saya untuk Pak Kasren, jujur. Kami ketika saya musda, Provinsi Banten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020, tanggal 4 Oktober 2020, Banten definitif menjadi provinsi terpisah dari Jawa Barat. Waktu Banten masih bagian Jawa Barat, Ketua Pejuang Siliwangi Jawa Barat, mantan Dandim Pandeglang, namanya Kolonel Jumhana. Ketika Banten tahun 2000 jadi provinsi, kami 8 kabupaten kita berembuk. Siapa yang pantas? Waktu saya kuliah di Bandung, saya kenal dengan seorang militer, jabatannya Komandan Detasemen Intelijen Kodam 3 Siliwangi, namanya Letkol Manapis. Saya kejar hilang, ternyata dia jadi Dandim Indramayu, pindah lagi jadi Dandim Purwakarta, terakhir jadi ketua fraksi ABRI di DPR Kabupaten Lebak. Saya kejar tahun 2003 sampai 2013 2 kali musda, Pak. Jadi terpilih jadi ketua DPD. Mana? Umar Nafis. Itu Umar Bakri begitu. Dari tahun 2013 Pak Kasrem saya dipercaya 2 periode sampai sekarang. Tahun depan mungkin saya tidak memegang ini lagi karena jujur saya tidak digaji, tidak punya tunjangan jabatan. Ketua Forum LSM Sepandeglang saya Pak Kasrem. Ketua Pemuda Pancasila ini, Pejuang Siliwangi ini. Pejuang Siliwangi kebanyakan dukun. Mana tadi Nuki Cikacung? Woi, saya itu dukun Pak. Bu, Ibu, kalau butuh klinik ke PS Bu. Nah, tahun 99 pada saat kita munas ketiga di Cibubur dihadiri oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Faisal Tanjung. Jenderal Faisal Tanjung meminta kepada peserta munas jangan partisan ya. Partisan konotasinya kiri. Gantilah dengan Pejuang Siliwangi. Jadi kalau kalimat Pejuang Siliwangi itu dari Jenderal Faisal Tanjung. Terakhir, Pak Kasrem, saya bangga jadi orang Banten. Walaupun saya prihatin karena gedung ini aja rusak. Prihatin ya, apa beda 3 triliun berapa rusak. Nah, kenapa saya bangga? Banten ini daerah paling aman se-Indonesia Pak. Walaupun bom Bali 2, bom Bali 1, pelakunya lama di Menes, tapi tidak berbuat di Menes. Ya, Atrium, kedutaan Australia, orang Menes tapi tidak berbuat di Banten. Kenapa?
Di sana dijaga oleh Syekh Asnawi dan Syekh Daud. Di sana oleh Syekh Nawawi Al-Batani, di tengah oleh Maulana Mansur. Aman, paling aman. Jadi bangga pejabat yang ditugaskan di Banten. Kecuali dulu tahun 2000 saya di sini demo Pak, gedung DPR rata tuh, bener Pak, betul? Ya, kemarin ini mau 10 meter ongkos tahu. Ya itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kasrem. Kenapa saya bicara agak panjang? Karena teman-teman supaya tahu sejarah Pejuang Siliwangi dan tugas mereka membantu penyelenggara negara dan bermitra dengan masyarakat. Bagaimana membangun Banten menjadi negara yang baldatun, toibatun, korobun, gofur. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi. Tamu undangan yang berbahagia, itu tadi sambutan dari Ketua DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Banten. Sebelum sambutan tokoh dan sambutan-sambutan